Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Siddiq Nufazak, Randa Firman Putra, dan Muhammad Tafif Khairan Asidiki. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear menggunakan metode iterasi. Di sini kami akan menjelaskan dua metode iterasi, yaitu metode iterasi Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Metode iterasi Jacobi. Metode iterasi Jacobi merupakan salah satu metode tak langsung, yaitu bermula dari suatu hampiran penyelesaian awal dan kemudian berusaha memperbaiki hampiran dalam tak berhingga, namun langkah konvergen. Metode iterasi Jacobi ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar. Sistem persamaan linear dengan n persamaan dan n variabel yang tak diketahui. Telah kita lihat, sistem persamaan linear ini dapat dikatakan konvergen jika memenuhi syarat matriks A harus dominan diagonal. Nilai mutlak A11 lebih besar dari nilai mutlak A12 ditambah nilai mutlak A13 ditambah nilai mutlak A1n. Dan nilai mutlak A21 lebih besar dari nilai mutlak A22 ditambah nilai mutlak A23 ditambah nilai mutlak A2n, dan seterusnya. Lalu contoh soal sistem 3 persamaan dengan 3 bilangan tidak diketahui. Nilai perkiraan awal disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang telah dimodifikasi untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya, atau nilai X1, X2, dan X3-nya. Berikut adalah sistem persamaan yang telah dimodifikasi. Iterasi hitungan berakhir setelah variabel baru dibandingkan dengan variabel sebelumnya tidak jauh berbeda, atau memenuhi kriteria nilai error lebih kecil dari toleransi errornya. Berikut adalah contoh soal yang telah dibuat. Kemudian kita modifikasi untuk menghitung iterasinya. Telah ketahui iterasi 1 ini X, Y, dan Z-nya telah diperoleh, yaitu X-nya 1,6, Y-nya 3, dan Z-nya 5,3. Namun, nilai-nilai ini belum sama dengan asumsi awal, sehingga perlu dilakukan pengulangan atau iterasi berikutnya. Pada iterasi berikutnya, kita menggunakan nilai pada iterasi sebelumnya. Dan diperoleh X-nya 2,06, Y-nya 5,1125, dan Z-nya 4,86. Lalu kita hitung nilai kesalahannya, yaitu 22,33%, hasil dari 2,06 pada iterasi kedua dikurang iterasi X pada iterasi pertama dibagi iterasi kedua. Kemudian untuk Y-nya, Y iterasi kedua dikurang iterasi Y pada iterasi pertama 3 dan dibagi pada iterasi kedua, Y iterasi kedua, diperoleh 41,32%. Dan Z-nya, Z iterasi kedua dikurang Z iterasi pertama dibagi iterasi Z iterasi kedua, diperoleh 9,5%. Hitungan ini dilanjutkan dengan prosedur yang sama sampai diperoleh kesalahan yang relatif kecil di setiap variabelnya. Metode iterasi Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linear. Metode ini pada dasarnya memiliki cara kerja yang sama dengan metode iterasi Jacobi, namun ada beberapa sedikit perbedaan di antara keduanya.
teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran kecil. Karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iterasi. Tapi, untuk sistem persamaan linear berukuran besar, dengan presentasi elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode Gauss-Seidel, sesatan pembulatan atau error pada pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan atau batas error yang kita tentukan. Dalam metode Gauss-Seidel, nilai X1 yang dihitung digunakan untuk menghitung nilai X2 dengan persamaan kedua. Demikian untuk mencari nilai X3. Untuk mencari nilai X1, kita bisa menggunakan nilai X2 dan X3 awal. Sedangkan untuk mencari X2, kita bisa menggunakan X1 yang sudah kita temukan sebelumnya. Demikian juga saat kita mencari X3, kita bisa menggunakan X1 yang sudah ditemukan sebelumnya dan X2 yang sudah ditemukan sebelumnya juga. Kita langsung ke contoh soal. Diberikan soal sebagai berikut. 3x ditambah y dikurang z sama dengan 5, 4x tambah 7y dikurang 3z sama dengan 20, 2x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan 10. Dan untuk masing-masing variabelnya dibuat persamaan seperti berikut. Untuk mencari nilai x ada seperti berikut. Dengan estimasi awal y dan z sama dengan 0. Kita langsung substitusikan nilai y dan z sama dengan 0 ini ke dalam persamaan x. Dan menghasilkan nilai berikut, 1,667. Nah, untuk mencari nilai y, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x ini ke dalam persamaan y. Dan menghasilkan nilai sebagai berikut, 1,90467. Dan juga untuk mencari nilai z, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x yang sudah kita cari dan nilai y yang sudah kita cari tadi sebelumnya. Dapatkanlah hasilnya 2,09524. Hitungan dilanjutkan dengan prosedur yang sama sampai pada akhirnya diperoleh kesalahan yang relatif kecil setiap variabel. Kita bisa menggunakan rumus error seperti berikut untuk menentukan persentase nilai errornya. Untuk dalam bentuk tabel dapat dibuat sebagai berikut. Kita akan terus melakukan iterasi sampai iterasi ke-8 atau sampai batas error menuju atau sampai selisih errornya 0%. Didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk X 1,506227, untuk nilai Y 3,132067 dan Z 2,650336. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan kelompok saya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa satu-satunya perbedaan antara metode Jacobi dan Gauss-Seidel adalah dalam metode Jacobi, nilai variabel tidak diubah sampai iterasi berikutnya. Sedangkan dalam metode Gauss-Seidel, nilai variabel diubah segera setelah nilai baru dievaluasi. Pada metode iterasi Jacobi, nilai hampiran dikoreksi secara serentak. Artinya, nilai hampiran mengacu pada nilai hampiran sebelumnya. Sedangkan, pada metode Gauss-Seidel, nilai hampiran dihitung berdasarkan nilai hampiran terbaru atau terakhir. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait sistem persamaan linear menggunakan metode iterasi Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.